Selamat datang di Thailand, negeri gajah putih yang penuh pesona. Negara ini nggak cuma terkenal dengan pantai tropis dan kuliner khas seperti Tom Yum, tapi juga punya sejarah panjang, budaya unik, teknologi maju, dan kehidupan modern yang seru buat kita bahas. Yuk, kita telusuri lebih dalam. Sejarah Thailand itu seperti kisah epik kerajaan yang penuh strategi dan perjuangan. Negara ini, yang dulu dikenal sebagai Siam, punya sejarah panjang yang berakar dari abad ke-13. Disinilah berdiri kerajaan Sukhothai yang dianggap sebagai tonggak awal peradaban Thailand modern. Kerajaan ini dikenal dengan sistem administrasi yang terorganisir, seni Buddha yang berkembang pesat, dan bahkan penciptaan alfabet Thailand oleh Raja Ramkhamhaeng. Namun, kejayaan Sukhothai mulai memudar di abad ke-15, digantikan oleh kerajaan Ayutthaya yang berdiri megah selama lebih dari 400 tahun. Ayutthaya jadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, menarik perhatian pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa. Sayangnya, pada tahun 1767, Ayutthaya runtuh akibat serangan kerajaan Burma, meninggalkan reruntuhan yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Setelah kehancuran Ayutthaya, berdirilah kerajaan Thonburi, meski hanya bertahan singkat. Lalu, di bawah Raja Rama I, pendiri dinasti Chakri, ibu kota dipindahkan ke Bangkok pada tahun 1782. Bangkok menjadi simbol kebangkitan Thailand dengan pembangunan kuil-kuil besar seperti Wat Arun dan Grand Palace. Yang bikin Thailand istimewa adalah satu fakta penting. Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di saat negara-negara tetangganya seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia jatuh ke tangan Prancis, Inggris, atau Belanda, Thailand tetap berdiri sebagai negara merdeka. Kok bisa? Jawabannya ada pada kejeniusan diplomasi raja-raja mereka, terutama Raja Mongkut, Rama IV, dan Raja Chulalongkorn, Rama V. Mereka pintar memainkan taktik penyeimbang kekuasaan antara Inggris dan Prancis, dua kekuatan kolonial besar saat itu. Selain itu, kedua raja ini membuka Thailand untuk modernisasi. Raja Mongkut mengadopsi teknologi dan pendidikan barat, sementara Raja Chulalongkorn menghapus perbudakan dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa. Hasilnya, Thailand tetap independen sekaligus mempertahankan tradisi dan identitas mereka. Selain diplomasi dan kekuatan politik, budaya Thailand juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas mereka. Sistem kepercayaan Thailand yang berbasis pada agama Buddha Theravada menjadi pondasi utama masyarakat mereka selama berabad-abad. Bahkan hingga kini, lebih dari 90% penduduk Thailand mempraktikkan ajaran Buddha. Tradisi ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ritual keagamaan hingga arsitektur megah seperti Wat Phra Kaew dan Wat Pho. Thailand juga dikenal dengan kekayaan budayanya. Festival seperti Songkran, perayaan Tahun Baru Thailand, dan Loy Krathong, di mana ribuan lentera dan lilin dihanyutkan di air, menunjukkan betapa eratnya hubungan rakyat Thailand dengan alam dan spiritualitas. Selain itu, seni tari tradisional seperti Kon dan Ramthai menggambarkan cerita epik dari Ramayana dengan gerakan anggun yang memukau. Masuk ke era modern, Thailand juga punya sejarah menarik dalam monarki konstitusionalnya. Raja Bhumibol Adulyadej yang memerintah selama 70 tahun menjadi simbol persatuan rakyat Thailand. Di bawah kepemimpinannya, berbagai proyek pembangunan, seperti sistem irigasi untuk petani, membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Meski raja tidak lagi memiliki kekuasaan absolut, institusi monarki tetap dihormati dan dicintai hingga kini. Tentu, seperti negara lainnya, Thailand juga menghadapi tantangan. Dari konflik politik, kudeta militer, hingga gejolak demokrasi, Thailand terus mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Namun, semangat rakyat Thailand untuk terus maju, sambil mempertahankan warisan budaya mereka, tetap menjadi ciri khas yang tak tergantikan. Sejarah panjang Thailand ini adalah cerminan perjalanan sebuah bangsa yang tangguh. Dari masa kerajaan hingga negara modern, Thailand menunjukkan bahwa dengan strategi, diplomasi, dan rasa cinta pada tradisi, sebuah negara bisa tetap berdiri teguh menghadapi zaman. Maka, saat Anda mengunjungi Thailand, ingatlah bahwa di balik keindahan kuil-kuilnya dan keramahan rakyatnya, ada kisah sejarah panjang yang membentuk negara ini menjadi Land of Smiles yang kita kenal hari ini. Thailand,
negara yang sering disebut sebagai Land of Smiles, punya posisi geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Tapi seberapa penting letak ini untuk Thailand sendiri dan kawasan sekitarnya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Secara geografis, Thailand berada di tengah Asia Tenggara, yang membuatnya jadi pusat aktivitas ekonomi, budaya, dan transportasi di kawasan ini. Thailand berbatasan langsung dengan Myanmar di sebelah barat dan barat laut, Laos di bagian utara dan timur, Kamboja di tenggara, dan Malaysia di bagian selatan. Keempat negara ini membentuk jalur penting yang menghubungkan Thailand ke berbagai pasar dan budaya di Asia. Selain daratannya yang strategis, Thailand juga punya garis pantai yang panjang, mencapai sekitar 3.200 km. Garis pantai ini terbentang di dua sisi. Di barat, berbatasan dengan Laut Andaman, rumah bagi pantai-pantai indah seperti Phuket dan Krabi. Di timur, berbatasan dengan Teluk Thailand, di mana ada destinasi populer seperti Koh Samui dan Pattaya. Gak heran kalau industri pariwisata Thailand sangat mengandalkan keindahan pantai dan pulau-pulaunya. Letak geografis Thailand juga bikin negara ini jadi pusat transit utama di Asia Tenggara. Jalur darat Thailand menghubungkan kawasan Indochina, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja, dengan negara-negara di Semenanjung Melayu. Sementara itu, jalur lautnya menjadi gerbang penting untuk perdagangan internasional, terutama melalui pelabuhan Bangkok dan Laem Chabang. Selain lokasinya yang strategis, Thailand juga kaya akan variasi geografis. Di utara, kita bisa menemukan pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi, seperti Doi Intanon, puncak tertinggi di Thailand. Di tengah, ada dataran Chao Phraya yang menjadi pusat kegiatan pertanian dan ekonomi. Dan di selatan, Thailand punya semenanjung dengan pantai-pantai eksotis yang jadi tujuan wisata dunia. Dengan letak geografis yang strategis, Thailand bukan cuma jadi pusat budaya yang kaya, tapi juga salah satu negara paling penting di Asia Tenggara. Dari pantai yang memikat, hingga peran vitalnya dalam ekonomi kawasan, Thailand memang unik dan menarik untuk dipelajari. Jadi, apa yang paling kamu kagumi dari Thailand? Tulis di kolom komentar ya. Thailand, negeri yang dikenal dengan julukan Negeri Gajah Putih, saat ini dihuni oleh sekitar 71 juta jiwa. Populasinya didominasi oleh etnis Thai, yang mencakup lebih dari 90% dari total penduduk. Namun Thailand juga merupakan rumah bagi berbagai minoritas etnis yang memperkaya keragamannya. Minoritas terbesar adalah komunitas Tionghoa, yang telah lama menjadi bagian penting dari sejarah dan ekonomi Thailand. Di wilayah selatan, Anda akan menemukan etnis Melayu, yang mayoritas memeluk agama Islam dan memiliki tradisi serta bahasa tersendiri. Sementara di pegunungan utara, terdapat suku-suku seperti Karen, Hmong, Lahu, dan banyak lagi yang hidup dengan cara tradisional dan memegang erat budaya leluhur mereka. Bahasa resmi negara ini tentu saja bahasa Thai, yang digunakan dalam pendidikan dan pemerintahan. Tapi menariknya, banyak anak muda Thailand fasih berbahasa Inggris. Ini terutama terlihat di kawasan wisata seperti Bangkok, Phuket, dan Chiang Mai, di mana sektor pariwisata mendominasi ekonomi lokal. Keragaman etnis dan bahasa ini menjadikan Thailand sebagai negara dengan kekayaan budaya yang unik, sekaligus ramah bagi wisatawan mancanegara yang ingin merasakan kehidupan Asia Tenggara. Selain keanekaragaman etnis, Thailand juga memiliki distribusi penduduk yang menarik. Sekitar 50% penduduknya tinggal di wilayah perkotaan, dengan Bangkok sebagai pusatnya. Bangkok bukan hanya ibu kota, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Kota ini adalah perpaduan unik antara gedung pencakar langit modern, kuil tradisional, dan pasar malam yang penuh warna. Di sisi lain, pedesaan Thailand juga tak kalah penting. Sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian, terutama menanam padi. Thailand adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia berkat tanah suburnya dan tradisi pertanian yang sudah berabad-abad lamanya. Namun, ada juga tantangan demografis yang dihadapi Thailand. Tingkat kelahiran yang rendah dan bertambahnya jumlah lansia membuat pemerintah harus berpikir keras untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Diperkirakan, pada tahun 2050, lebih dari 30% penduduk Thailand akan berusia di atas 60 tahun.
Untuk mengatasi ini, pemerintah telah mendorong investasi di teknologi dan pendidikan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih modern. Dengan populasi yang beragam, kaya budaya, dan penuh tantangan masa depan, Thailand terus menjadi negara yang menarik untuk diamati. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai cerminan bagaimana sebuah bangsa berkembang di tengah perubahan zaman. Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang menganut sistem monarki konstitusional. Sistem ini mulai diterapkan sejak tahun 1932, ketika negara tersebut mengakhiri sistem monarki absolut melalui Revolusi Siam. Meskipun raja tidak lagi memiliki kekuasaan absolut, posisi raja di Thailand tetap sangat dihormati. Raja dianggap sebagai simbol pemersatu bangsa dan pelindung tradisi. Saat ini, Raja Maha Vajiralongkorn, atau lebih dikenal sebagai Rama X, menjadi pemimpin kerajaan Thailand. Beliau naik takhta pada tahun 2016, menggantikan ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang telah memerintah selama lebih dari 70 tahun. Meski peran raja lebih bersifat simbolis, pengaruhnya masih sangat besar dalam masyarakat Thailand. Setiap perkataan atau tindakan raja dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Bahkan, Thailand memiliki undang-undang lese-majeste yang sangat ketat. Siapapun yang dianggap menghina raja atau keluarga kerajaan dapat dijatuhi hukuman penjara berat. Selain sistem pemerintahannya, ideologi Thailand juga sangat dipengaruhi oleh Buddhisme Theravada, yang menjadi agama mayoritas. Sekitar 90% penduduk Thailand menganut agama ini. Nilai-nilai Buddhisme Theravada tidak hanya memengaruhi kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga tercermin dalam etika, tradisi, dan budaya mereka sehari-hari. Bagi orang Thailand, konsep-konsep Buddhisme seperti karma, dharma, dan kehidupan yang penuh keseimbangan adalah pedoman hidup. Bahkan, peran biksu dalam masyarakat dianggap sangat penting, mulai dari memberi nasihat hingga memberkati berbagai acara seperti pernikahan dan pembukaan bisnis. Dalam sistem pemerintahannya, Thailand memiliki parlemen 2 kamar, yaitu Majelis Nasional, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Perdana Menteri dipilih melalui proses politik dan menjadi kepala pemerintahan. Namun, dinamika politik Thailand seringkali diwarnai oleh konflik antara kelompok pro-demokrasi dan militer, yang beberapa kali menyebabkan kudeta dan perubahan pemerintahan. Thailand adalah contoh menarik dari bagaimana tradisi kuno dan modernitas dapat berpadu. Sistem monarki konstitusional yang mereka jalani berhasil menjaga tradisi kerajaan tetap hidup, sambil tetap beradaptasi dengan tantangan politik modern. Kalau bicara budaya, Thailand itu punya segalanya. Dari tarian, seni ukir, sampai bela diri, semuanya begitu kaya dan unik. Pertama, ada tari tradisional Thailand yang dikenal dengan gerakan anggun dan kostum yang memukau. Tari Ram Thai misalnya, sering dipentaskan dalam acara kerajaan atau perayaan besar. Setiap gerakannya punya makna, mulai dari penghormatan hingga cerita mitologi. Seni ukir Thailand juga nggak kalah indah. Ukiran kayu yang rumit sering menghiasi kuil-kuil mereka. Setiap motif biasanya punya filosofi tersendiri, seperti bunga teratai yang melambangkan kesucian. Dan tentu saja, Muay Thai. Seni bela diri ini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga disiplin dan seni. Di Thailand, Muay Thai bukan sekadar olahraga, tapi juga bagian dari budaya mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau soal festival, Thailand nggak pernah tanggung-tanggung. Songkran, misalnya, adalah perayaan tahun baru mereka. Perang air besar-besaran ini dipercaya sebagai simbol penyucian diri untuk menyambut awal yang baru. Selain itu, ada juga Loy Krathong, di mana masyarakat melepaskan lentera terapung ke sungai untuk menghormati dewa air dan melepaskan segala beban hati. Cahaya lentera di malam hari menciptakan suasana yang magis dan penuh harapan. Thailand memang nggak cuma terkenal dengan wisatanya, tapi juga budayanya yang kaya. Semua ini bikin negara Gajah Putih ini selalu menarik untuk dijelajahi. Thailand bukan cuma dikenal dengan tradisi dan budayanya yang kental, tapi juga jadi simbol modernitas di Asia Tenggara. Bangkok sebagai ibu kota adalah pusat teknologi dan inovasi yang terus berkembang pesat. Dimulai dari transportasi, SkyTrain Bangkok atau BTS adalah salah satu sistem transportasi paling canggih di Asia Tenggara. Dengan kecepatan, ketepatan waktu, dan jaringan luas yang menghubungkan berbagai sudut kota, SkyTrain menjadi solusi bagi jutaan warga dan wisatawan untuk menghindari kemacetan kota yang padat. Selain itu,
Thailand menjadi rumah bagi ekosistem startup teknologi yang tumbuh pesat. Dengan dukungan pemerintah melalui program Thailand 4.0, negara ini mendorong inovasi di berbagai sektor seperti fintech, agritech, dan e-commerce. Contohnya, startup seperti Omise, penyedia solusi pembayaran digital, kini berkembang hingga ke pasar internasional. Thailand juga menjadi salah satu pelopor teknologi 5G di Asia. Mereka meluncurkan jaringan 5G pada tahun 2020, jauh lebih awal dibandingkan beberapa negara tetangga. Infrastruktur 5G ini nggak cuma bikin internet super cepat, tapi juga mendukung teknologi lain seperti Internet of Things, di bidang kesehatan, pendidikan, hingga pertanian modern. Dan nggak ketinggalan, Thailand juga serius berinvestasi di masa depan yang lebih hijau. Negara ini menjadi salah satu pusat produksi dan pasar terbesar untuk mobil listrik (EV) di Asia Tenggara. Dengan target menjadi kendaraan listrik di kawasan pada tahun 2030, mereka nggak main-main. Investor asing bahkan mulai melirik pasar Thailand sebagai basis produksi dan distribusi. Jadi, kalau kamu kira Thailand cuma soal wisata budaya dan pantai indah, kamu wajib lihat sisi modern dan teknologinya yang bikin kagum. Hidup di Thailand memang nggak ada habisnya untuk dibahas. Pasar malamnya adalah jantung kehidupan malam di negara ini. Dari Chiang Mai hingga Phuket, setiap kota punya pasar malam yang khas. Di sini, kamu bisa menemukan street food yang legendaris seperti sate babi atau ayam dengan saus kacang, sampai dessert unik seperti roti pandan kukus dan es krim kelapa. Barang-barang di pasar malam juga bikin kalap. Mulai dari pakaian tradisional, aksesoris handmade, sampai cendera mata khas Thailand. Semuanya bisa kamu dapatkan dengan harga terjangkau. Jangan lupa, tawar-menawar adalah seni yang wajib dipelajari kalau belanja di sini. Kuliner Thailand itu memang kelas dunia. Rasanya otentik dengan kombinasi pedas, asam, manis, dan gurih yang selalu bikin nagih. Tom Yum Goong, sup udang dengan kuah asam pedas, adalah salah satu menu yang paling dicari wisatawan. Ada juga Pad Thai, mie goreng khas Thailand yang sederhana tapi kaya rasa, hingga mango sticky rice, dessert yang menggabungkan manisnya mangga segar dan gurihnya ketan dengan santan. Uniknya, street food Thailand juga bisa ditemukan hampir di setiap sudut kota, dan kualitas rasanya nggak kalah dari restoran bintang 5. Nggak hanya soal kuliner, masyarakat Thailand terkenal dengan keramahan dan senyuman mereka. Itulah kenapa Thailand mendapat julukan Land of Smiles. Orang-orangnya selalu menyambut turis dengan ramah dan hangat. Bahkan dalam situasi sehari-hari, budaya Thailand juga sangat kaya dan unik. Festival Songkran misalnya, adalah perayaan Tahun Baru Thailand yang dipenuhi tradisi menyiram air. Selain itu, masyarakatnya sangat menghormati tradisi dan agama, yang terlihat jelas dari banyaknya kuil indah seperti Wat Arun di Bangkok atau Wat Phra Tat Doi Suthep di Chiang Mai. Bagi pecinta alam, Thailand juga menawarkan segalanya. Dari pantai-pantai indah seperti di Phuket, Krabi, dan Koh Samui, hingga pedesaan yang hijau dan damai. Kalau kamu suka petualangan, ada banyak aktivitas seru seperti snorkeling, hiking, atau menjelajahi gua-gua di pegunungan. Dan jangan lupa, Thailand juga punya sisi modern yang nggak kalah menarik. Bangkok, ibu kota Thailand, adalah kota yang nggak pernah tidur. Dari pusat perbelanjaan mewah, hiburan malam, hingga transportasi unik seperti tuk-tuk yang jadi ciri khas kota ini. Jadi, apapun yang kamu cari, mulai dari budaya, kuliner, hingga petualangan, Thailand selalu punya sesuatu untuk ditawarkan. Jadi, itulah Thailand, negara yang kaya sejarah, budaya, dan teknologi, tapi tetap nggak kehilangan pesonanya yang autentik. Kalau kalian punya kesempatan, wajib banget deh masukin Thailand ke bucket list kalian. Sampai ketemu di cerita seru berikutnya, dan jangan lupa subscribe buat konten menarik lainnya.